Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Misti Tasi, NIM 1803030120, kelas C semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Resume buku yang kelima tentang upaya pemberantasan korupsi. Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini kita akan menguraikan upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi, merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan kita, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang semuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi telah tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realitas ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama itu konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara? Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada perekonomian semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas sampai sekarang ini. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang didiskusikan mengenai strategi atau korupsi strategy operatives. Tadi kita membahas tentang konsep pemberantasan korupsi. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Dengan hukum pidana kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh G. Peter Hafnales dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan penerapan hukum pidana, yang kedua kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, yang ketiga kebijakan untuk mengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan pemindahan lewat mass media. Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini tidak dapat ditemui. Dan dalam satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki deputi bidang pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui bidang jalur non-penal adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, korupsi yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mengususkan kejahatan. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Barden, memiliki posisi strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Barden Arif, memiliki posisi strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal. Baik dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dan dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium. Kalau dilihat dari fungsional, operasional, aplikasinya menuntut bahaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradokal. Penggunaan hukum pidana menanggung kejahatan dan merupakan curiam symptom. Ia hanya merupakan pengobatan bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against. Yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1909. Peran lembaga Ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara-negara antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, dan serta mengembangkan standar perilaku serta kode of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satunya dari peran Ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Yang kedua, tentang pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pemberantasan korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat diberikan dan meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempenuhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang akan dijalankan. 4 itu tentang pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan atau pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undang atau instrumen hukum lain tidak perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undang yang harus ada dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang
tindak pidana money laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi atau korban tindak pidana perlu instrumen berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers perlu melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan elektronik surveillance juga diatur, menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan menyelidiki dan pemeriksaan tindak pidana seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintah yang bersih perlu instrumen kode etik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal yang lagi harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring evaluasi. Tanpa melakukan monitoring atau evaluasi terhadap keseluruhan pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan gagal. Untuk strategi yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk yang gagal harusnya dicari penyebabnya. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, yang maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau apa yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari tahu kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi. Baik, sekian dari hasil penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Sekian dan terima kasih.